Kantin yang merupakan tempat bertemunya penjual makanan dan minuman serta tempat berkumpulnya mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kedepannya akan sulit kita temukan lagi. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya keputusan terkait dengan penutupan kantin sektor selatan dan kantin sektor utara pertanggal 27 November 2015. Dengan adanya keputusan terkait dengan penutupan kantin sektor utara dan kantin sektor selatan menuai berbagai macam reaksi dari pihak-pihak terkait, dari pihak kantin selaku pengelola dan dari pihak mahasiswa selaku pembeli. Berikut ini penuturan dari pihak-pihak terkait. Kita disuruh istilahnya pindah dari UMY, di mana memang kepentingan UMY sendiri, ibu-ibu sini juga maklum dengan adanya pengembangan kampus. Nah, sayangnya itu kami tidak adanya relokasi kantin, Mas. Padahal perlu Mas ketahui, hampir 90% ibu-ibu kantin ini mata pencariannya cuma dari kantin ini saja. Cuma 10%-nya memang ada suami yang kerja di luar ya. Tapi 90% memang penghasilan dari sini. Tolong ditinjau kembali, ini kan memang masih ada 1 bulan lagi ya. Mungkin kami harus meninggalkan kantin 30 November harus meninggalkan. Terus sebetulnya kalau ibu masih bersyukur Mas, bapak kerja di luar. Tapi kalau ibu memandang yang betul-betul hasilnya dari kantin, sangat kasihan, betul, sangat kasihan sekali. Ada juga salah satu warga kita yang saat ini sakit, mungkin juga sedikit banyak ada bebannya karena mungkin masih punya banyak pinjaman dan harapannya dari kantin inilah beliau mengangsur hutangnya. Dari semalam kami perwakilan paguyuban menengok beliau sakit Mas. Iya, seperti itu. Itu sebetulnya ya Mas ya. Sangat menyayangkan UMY yang sebesar ini kok tidak bisa memberi semacam ya gimana ya Mas, belas kasihan lah pada kita ini yang orang kecil lah Mas, dibilang orang kecil padahal juga sama-sama membutuhkan. Ini mahasiswa di sini kan ini itu milik mahasiswa Mas sebetulnya, padahal juga mayoritas mahasiswa juga menginginkan ini. Pada langganan ibu, anak-anak kanan kiri langganan ibu itu pada tanya, besok kami terus makan di mana Ibu kalau kantin sudah digusur? Ya ibu bilang yaudah, itu kan ada fasilitas dari kampus, adanya boga. Tapi boga itu terlalu mahal Ibu untuk kami yang ekonomi orang tua kami sedang seperti itu. Mereka makan di sini 10.000 insya Allah kenyang Mas. Tapi kalau di boga mungkin belum ya. Ya harapan kami Mas, mungkin ini permohonan ibu mewakili paguyuban kantin sini, tolonglah mungkin ada waktu 1 bulan ini ditinjau kembali gimana. Ini sudah berbicara tidak masalah kemanusiaan Mas, itu aja masalah kemanusiaan yang pada intinya memang kami sangat berat harus meninggalkan kantin dengan ya nggak tahu besok mulai awal bulan Desember kami harus mencari uang tambahan dari mana. Kita kan cuma penyewa, misalnya kontrak, jadinya bisanya cuma terima. Itu memang keputusan sudah, maksudnya saya pikir sudah menjadi pertimbangan petinggi-petinggi UMY. Mungkin beliau punya kepentingan lain tentang lokasi ini. Entah itu apa ya, nggak tahu gimana, tapi ya wes, cuman kita sewa suruh pergi ya pergi. Tapi cuman ada satu catatan yang mungkin agak apa ya, kayak kurang mengganjal gitu. Tapi di samping kita menerima, kadang cuma ada yang kok ya seperti itu, kok nggak ada solusi lain, nggak ada solusi lain sebesar ini UMY
apa nggak ada sih tempat, kita nggak butuh tempat banyak kok untuk kantin, cuman berapa, nggak harus seperti ini ya kan, yang penting bisa untuk mencukupi kebutuhan mahasiswa juga loh. Toh ini juga disuarakan anak-anak mahasiswa, kalau memang ini kan kantin rakyat maksudnya, kayak gini kan kantinnya, yang kadang yang mahasiswa seneng, ada juga yang mahasiswa seneng kayak gini tau maksudnya. Yang mereka cari kan biasanya kayak gini, memang banyak kekurangan gitu loh. Kita menyadari mungkin kadang ada yang kumuh, ada yang kadang masalahnya ada yang jual ngerokok, ya itu ada oknum 1-2. Kalau itu yang menjadi pertimbangan petinggi UMY, apa enggak lebih bijak kalau diambil aja, maksudnya ditegasin aja. Ada yang melanggar, stop. Ada yang melanggar, stop. Tapi tidak semua dibumi hanguskan. Jadi tetap, memang kalau memang lokasi ini mau dipakai, ya monggo, itu milik mereka. Tapi mbok ya dikasih lokasi lain untuk beberapa orang yang tertib gitu loh, Mas. Maksudnya tertib aturan, tertib membayar, dan maksudnya ya wes lah sesuai kriteria sana lah, maksudnya kayak gitu. Kita aja manut gitu, sama bagaimana biar kita sama-sama baiknya lah. Kantin ya tetap ada, saya menguntungkan, mahasiswa juga tetap bisa makan dengan harga miring, bisa tetap biasanya utang. Pertama itu, kedua ya itu bisa untuk di sini kan sering. Kalau saya ya sama anak-anak yang sering beli itu kayak dianggap emak kedua. Ada yang sakit, apa ya, ngeluhnya ke sini mbak, sini ku sakit, gini kenapa, apa-apa kan jauh dari orang tua, mau kemana, ya wis, nganu ini ke kita, kontrol, kadang orang tua aja nitipin anaknya ke kita, bukan ke ibu kos, untuk makan mbak. Ya nggak lebay, tapi memang nyatanya gitu mas. Ya wes lah, terserah mau dipakai, mau digusur, terus monggo. Tapi ini kan mereka, saya terima. Tapi cuman kalau ya ada tempat untuk berapa space lah, untuk yang tertib. Padahal kita jualan di sini juga cuma setahun 2 tahun mas. Saya dari 2006 jualan di sini. Dan tiba-tiba suruh pergi, harusnya kan ya secara pribadi ya, bukan secara secara pribadi saya sangat shock karena suami saya kerja di sini, semua pokoknya di sini. Makanya terus kemarin ada keputusan ini, astagfirullah, aku cuma bilang gitu sama innalillahi, ini bukan punya saya. Ya wes, tapi ya kita kembali lagi, kita cuma nyewa, ya wes. Tapi ya ada tempat. Saya kurang setuju juga kalau misalnya ini memang benar-benar di kantin ini udah ditiadakan. Kalau misalnya kita dialihkan ke Boga, nggak munafik, saya tanya ke teman-teman di Boga, harganya mahal, dan setiap saya lewat di sana pasti kadang ada orang-orang yang pengen makan tapi nggak pengen tempat. Nah, itu mungkin salah satunya kita nggak mau makan di Boga ya karena salah satunya itu. Kalau walaupun emang makanan di Boga saya lihat lengkap, cuman masalah harga terutama itu teman-teman pada menyayangkan kalau harga di Boga itu mahal dibandingkan di kantin ini. Terus ya kalau misalnya kantin ini memang benar-benar jadi untuk digusur istilahnya, dengan kampus ngasih alternatif lain selain Boga, mungkin bisa bikin kantin di tempat lain gitu, tapi itu masih di lingkungan UMY supaya mahasiswanya nggak perlu keluar masuk UMY, nggak perlu gunain motor keluar masuk UMY untuk nunggu jam atau untuk berdiskusi sesama teman-teman. Permasalahan mengenai penutupan kantin sektor utara dan kantin sektor selatan menuai berbagai macam pro dan kontra. Tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Begitu pula sang pemangku kebijakan. Akankah mereka memberikan solusi yang solutif atau justru mereka akan tetap diam? Dari Yogyakarta, Nuansa TV mewartakan.